Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada kesempatan ini saya dari kelompok 1, Melisa Rifkina dan teman saya Mildawati akan memaparkan hasil diskusi kami mengenai identifikasi isu-isu kritikal yang berpotensi menjadi ancaman, hambatan, tantangan, dan gangguan menggunakan teknik USG, yaitu urgency, seriousness, dan growth. Kami merupakan peserta laksar CPNS Angkatan 35 kelompok 4 tahun 2021. Di sini isu yang kami ambil itu adalah mengenai korupsi, narkoba, terorisme, dan radikalisme, kemudian kejahatan mass communication, hate speech, dan hoax. Kami telah melakukan analisis terhadap isu-isu tersebut. Berdasarkan hasil diskusi kami, korupsi merupakan tindakan yang sangat merugikan negara, mengakibatkan melambatnya pertumbuhan ekonomi, menurunnya investasi, dan meningkatkan kemiskinan dan kemelaratan suatu bangsa. Contohnya kasus korupsi bansos COVID-19 yang baru-baru ini terjadi. Kemudian narkoba itu dapat merenggut masa depan generasi muda sebagai generasi penerus bangsa. Contoh kasus, maraknya kasus narkoba di kalangan public figure. Kemudian terorisme dan radikalisme membuat stabilitas dan kedamaian suatu negara dapat terancam dan merusak ideologi suatu bangsa. Contoh kasus yang pernah terjadi yaitu aksi bom bunuh diri, aksi teror yang pernah terjadi di Mabes Polri. Selanjutnya, kemajuan teknologi dan informasi memberikan dampak tersebar luasnya informasi dengan cepat bahkan tanpa proses filterisasi. Sedangkan kebenaran sebuah pesan akan mempengaruhi pikiran, emosi, dan kepercayaan seseorang dalam bertindak. Contoh kasus berita hoax tentang virus COVID-19 yang dapat memperparah penyebaran virus tersebut. Sebelumnya kami telah mendiskusikan mengenai analisis isu-isu tersebut menggunakan teknik USG. Di sini kami beri rentang nilainya dari poin 1 sampai 5. Respondennya saya sendiri Melisa Rifkina dan teman saya Mildawati. Saya memberi poin untuk narkoba ini, tingkat urgensinya diberi poin 4, seriousness-nya 4, dan growth-nya 4. Untuk korupsi, urgensinya saya beri poin 5, seriousness-nya 5, dan growth-nya 5. Terorisme dan radikalisme, urgensinya saya beri poin 4, seriousness-nya 5, dan growth-nya 4. Untuk kejahatan mass communication, itu urgensinya 4, seriousness-nya 4, dan growth-nya 3. Selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Terima kasih kepada teman saya Melisa. Baiklah, saya sendiri akan memberikan poin isu narkoba. Untuk urgensinya poinnya 4, seriousness-nya 4, growth-nya 4. Kemudian untuk yang korupsi, untuk poin urgensinya 5, seriousness-nya 5, dan growth-nya 5. Kemudian untuk terorisme dan radikalisme, saya memberikan poin urgensinya 5, seriousness-nya 4, dan growth-nya 4. Untuk yang kejahatan mass communication, hate speech, dan hoax, saya memberikan poin urgensinya 4, seriousness-nya 3, dan growth-nya 3. Jadi dari hasil analisis yang telah kami diskusikan, masalah yang kami prioritaskan adalah korupsi yang mempunyai poin tertinggi yaitu total poin 29. Kemudian masalah yang kedua yaitu terorisme dan radikalisme dengan total poin 26. Masalah yang ketiga yaitu narkoba dengan total poin 24. Dan masalah yang keempat yaitu kejahatan mass communication, speech, hoax adalah yang poin totalnya 21. Masalah yang paling krusial yang ditemukan melalui analisis USG yaitu korupsi. Solusi untuk memberantas korupsi dapat dimulai terlebih dahulu dalam diri sendiri agar berkomitmen tinggi dalam pemberantasan korupsi.
Yang pertama yaitu dengan membangun sikap anti korupsi, bersikap jujur dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian yang kedua, menghindari perilaku yang merugikan kepentingan orang banyak atau melanggar hak orang lain. Kemudian yang ketiga, menghindari konflik kepentingan dalam hubungan kerja. Yang keempat, hubungan bisnis maupun hubungan bertetangga. Kemudian selanjutnya, sistem pencegahan menjadi kunci utama dalam upaya pemberantasan korupsi. Kemudian pendidikan anti korupsi harus diperluas untuk melahirkan generasi masa depan yang anti korupsi. Selanjutnya, semua lembaga pemerintah harus terus meningkatkan transparansi, meningkatkan akuntabilitas, melakukan penyederhanaan proses kerja dan proses pelayanan kepada masyarakat untuk meminimalisir ruang korupsi, sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Sekianlah hasil diskusi kami. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.